Sekarang kita lanjutkan dengan keadaan kita hari ini. Apakah kita tadi masih bisa memikirkan masa depan itu? Tadi saya di tempatnya brand Politika membahas soal kecemasan generasi muda sedunia tentang masa depan. ILO barusan mempublikasi hasil riset mereka tentang apa yang disebut harapan setelah COVID selesai itu. Di situ diperlihatkan bahwa, dan ini penting diingat oleh teman-teman di sini, usia kerja 15 sampai 25 tahun setelah COVID adalah usia yang paling rentan untuk mengalami penderitaan karena tidak ada pekerjaan. Itu di seluruh dunia itu, begitu loh. Dan dari skala 15 sampai 25, perempuan adalah yang paling rentan terhadap janji masa depan. Karena kondisi sosial kita masih mengunggulkan laki-laki. Juga dalam statistik yang sama diterangkan bahwa yang berpotensi untuk masuk lapangan kerja 40% adalah laki-laki, perempuan hanya 17%. Jadi Anda lihat bagaimana dunia ini masih rentan terhadap gender equality. IKN itu juga adalah akibat dari arogansi patriarki itu. Dengan asumsi bahwa bila ibu kota dibangun, maka lapangan kerja akan terbuka. Padahal kita tahu di Kaltim ini kondisi SDM-nya sangat parah itu. Coba bayangkan kalau Pak Jokowi bilang, saya akan bangun kampus dulu, baru saya bangun ibu kota negara. Supaya Kaltim bisa jadi ibu kota pikiran. Itu yang lebih mewah sebetulnya tuh. Nggak ada di dunia ini orang menganggap bahwa satu waktu ibu kota itu akan dianggap sebagai, yaitu artefak aja, orang nggak peduli itu. Karena orang akan berkantor di cloud. Elon Musk sekarang sudah merancang kota di Mars. Anda baca kira-kira 2 minggu lalu, salah satu perancang kota masa depan di Mars adalah seorang perempuan warga negara Indonesia. Arsitekturnya dihitung sedemikian rupa sehingga memungkinkan orang bisa bekerja dari Mars. Jadi bayangkan, seorang perempuan Indonesia sudah sedang merancang perumahan di Mars, sementara seorang laki-laki presiden Indonesia masih ingin nanam beton di Kalimantan Timur. Jauh betul jarak intelektualnya. Sungguh ini saya serius mengatakan itu. Tapi Anda bisa buka di internet tentang Future City yang dirancang oleh perempuan Indonesia yang lari dari Indonesia ketika kerusuhan 98. Dan dia diterima di Harvard, di segala macam pusat, sekarang disewa sebagai konsultan arsitektur ruang angkasa. Otak Indonesia itu justru diselamatkan oleh teknologi Amerika Serikat. Dan kita di sini masih bicara tentang ibu kota baru. Apa relevansinya? Tentu itu bernilai sebagai hal yang secara ekonomi bisa menghidupkan lapangan kerja. Tapi dari perspektif ilmu pengetahuan, itu adalah barang yang udah nggak laku. Orang bangun ibu kota nggak laku. Tapi presiden masih bilang, dan semua para pendukung ide itu akan jadi semacam surga kecil. Nanti ada taman bunga di situ, ada lampu-lampu bercahaya, air mengalir deras, di mana-mana ada internet. Yes, 5 tahun ke depan bahkan itu udah nggak ada di dalam pelajaran arsitek. Nggak ada pentingnya itu. Mungkin dalam 2 tahun selesai barang itu. Karena ilmu pengetahuan berubah setiap 8 jam. Efek estetik kita yang membayangkan planet Mars itu membatalkan semua asumsi tentang apa yang disebut konstruksi itu. Mungkin nanti dalam 2 minggu ke depan kita bergantor di hologram itu, saling posting hologram dan bercakap-cakap melalui hologram itu.